selamat siang Sobat Unas. Kembali lagi di program paling hits, paling keren seantero pasar minggu. Dimana lagi kalau bukan di Unas Talk, ngobrol santai bareng Unas. Biar nggak ketinggalan Inside Keren. Tepuk tangan dulu para penonton yang 5.500 juta orang di luar sana yang nonton Unas Talk. Mantap. Kembali lagi di Unas Talk. Hari ini, kalau kemarin itu aku di Unas Talk bersama cuy-cuy cantik, hari ini partner aku tampan sekali. Di sana ada siapa? aku Imam. Oke, dan aku sama Imam gak cuma berdua aja. Di tengah ini, di kursi yang empuk ini ada dua narasumber keren dari Prodi Informatika. Boleh dikenalkan dulu Bapak dan Ibu. Kira-kira siapa duluan? Ibu. Ibu dulu. Boleh, silakan diperkenalkan. Iya, baik. Terima kasih. Untuk saya izin memperkenalkan diri. Saat ini saya diminta nih ya untuk hadir kali ini. Saya Bu Ratih. Halo, Nama Ibu panjang nggak ya? Ratih. Boleh. Ibu Ratih Titi Komalasari. Silakan mungkin yang mau cari tahu nama saya, tulis saja nama lengkapnya di website. Insya Allah langsung jadi trending topik mungkin ya. Ya, saat ini saya diberi amanah sebagai Ketua Program Studi Informatika. Oke, selanjutnya Bapak yang ganteng ini. Iya. Boleh diperkenalkan dulu Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi sudah perkenalkan Kaprodi saya ya. Iya. Bu Titi Ratih Komalasari sebagai Kaprodi. Nah, di sini saya sebagai salah satu dosen informatika. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki. Kalau misalkan mau tahu nama panjangnya bisa lihat di bawah ini. Nggak ada ya? Ini yang melihat orang-orang dengan ilmu informatika tingkat tinggi. Ya, saya salah satu dosen informatika dan juga salah satu pemegang bagian kerjasama di FTK. Oke, jadi di sini aku sama Imam ditemenin sama Bu Ratih sebagai Kaprodi, lalu juga ada dosennya Pak Rifki, betul? Betul. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang informatika supaya kita mengulik-ngulik. Kadang kan masih banyak nih yang suka bingung bedain informatika, sistem informasi, teknik informatika tuh masih banyak lagi. Oke nih yang sebelah sana nih Bu, Kak Imam udah punya banyak pertanyaan nih. Baiklah. Coba boleh ditanya-tanya, kayak curious siap ya. banget nih Kak Kalau Imam. kali ini kan kita bakal ngomongin prodi informatika ya Bu ya, Pak. Sip. Nah, bisa jelasin gak sih ke sobat-sobat Unas secara general itu prodi informatika itu apa sih? Informatika ya. Jadi awal mulanya ini namanya kan teknik informatika. Kemudian ada perubahan nomenklatur. Akhirnya berubah nama menjadi informatika. Akhirnya kami pun mengurus di Kemendikti terkait perubahan nama program studi. Sekarang kami namanya menjadi informatika. Informatika ini adalah salah satu bidang ilmu yang memang fokusnya itu adalah terkait pembelajaran tentang teknologi IT, gitu ya. Teknologi IT itu irisannya sangat banyak memang, gitu kan. Sampai mungkin ada yang bingung fokusnya informatika itu apa, gitu kan. Jadi sebenarnya dari sisi prodi informatika sendiri itu pembelajaran kami itu fokus ke arah back end-nya. Gitu ya, back end di belakang layar. Kalau user itu melihat atau menggunakan sistem, aplikasi, mereka tinggal pakai, enak gitu kan. Oh nyaman nih, maksudnya bisa memberikan kemudahan nih untuk akses ini, itu gitu kan. Bisa jadi asisten mereka dan sebagainya gitu kan. Ternyata di belakang layar itu ada program gitu ya. Ada logik, algoritma yang memang harus disiapkan, dibuat dengan sebaik mungkin sehingga memberikan interaksi yang sangat menarik atau mudah digunakan oleh para user seperti itu. Gitu. Jadi udah mulai terbayang ya Sobat Unas tuh informatika tuh seperti apa. Nah, kalau Pak Rifki sendiri melihat informatika ini kan yang tadinya banyak orang bingung sistem informasi, teknik informatika dengan informatika. Kalau Pak Rifki bisa jelasin informatika secara kalau kata Gen Z nih, Dewan Perwakilan Gen Z,
bahasa bayinya informatika tuh apa? Bukan wak gitu ya, Pak? Gampang dimengerti. Iya. Apa itu bahasa? Mungkin saya ngelanjutin dari Bu Rati bilang ya. Jadi informatika itu sebenarnya intinya ya. Itu kan back end. Back end, oke. Gampangnya bikin program lah. Dunia ngoding ya, dunia ngoding. Nah, coding mau bikin program itu sistem kah, robotik kah, Oke. IoT kah, itu udah masuk di dalam. Dan Oh, salah satu juga di networking jaringan. oh gitu. Simpelnya ya, pokoknya simpelnya coding, networking, ada juga robotik, IoT. Oh gitu. Terbayang ya buat para dewan perwakilan Gen Z bahasa bayinya seperti itu. Nah aku juga mau tanya nih ke Bu Rati, terus ke Pak Rifki juga. Sebenarnya fokus utama keilmuan informatika khususnya di Universitas Nasional nih belajar apa aja nih? Apakah ada penjurusannya nanti di prodi informatika atau seperti apa? Boleh dijelaskan mungkin ke Pak Rifki dulu atau Bu Rati dulu? Oke, baik. Asik ya kita tektokan ya. Oke, baiklah. Oke. Kalau untuk informatika yang ada di Universitas Nasional, sesuai dengan visi kami, fokus atau unggulan dari prodi informatika sendiri itu ada dua bidang pembelajaran, yaitu intelligent system dan software engineering, gitu ya. Oke. Jadi kita mengikuti tren kebutuhan industri saat ini, gitu ya. Jadi karena memang dua poin itu adalah dua poin bidang yang memang sedang tren saat ini. Kita biasa manggil, oh pakai AI gitu ya. Makanya di balik layar kita mencoba untuk mengembangkan bagaimana membuat sebuah sistem yang cerdas gitu ya, intelligent system menggunakan rekayasa perangkat lunak atau software engineering tadi. Oke. Kalau Pak Rifki sendiri fokus ininya kan dosen nih mengajarnya di mata kuliah apa Pak? Semua wah. Ini all in sobat. Gimana Pak Rifki? Dosen IT itu kalau kita nggak update tekno, kita akan pensiun dini kan Pak Rifki ya, betul Jadi, sekali. kalau ditanya saya mengajar apa gitu kan, mostly untuk mata kuliah di informatika yang berhubungan dengan teknologi itu pernah saya ajarin gitu kan, kecuali yang berbau tentang matematik. Ini matematik ya biasa kayak Tapi gitu. juga tadi Bu Rati bilang kalau kita dosen IT ketinggalan dengan teknologi baru, siap-siap aja di Pensiun dini. Betul. Wah, berarti Jadi Kalau dosen misalkan- tekno siap-siap pensiun dini kalau nggak mau update bahkan nge-upgrade skillnya seperti itu. Jadi kalau misalkan memang ada teknologi baru, software baru ataupun ya tugas kita itu adalah pertama kita kulik tuh. Oke, Itu ngulik seperti ya. apa? Karena apa? Biasanya dan biasanya ya itu mahasiswa itu lebih tahu dari kita. Ya, Apalagi Gen Z sekarang ya. betul. Sambil tiduran di kamar, scroll TikTok atau IG itu ada cara membuat ini atau apa dengan teknologi ini gitu kan. Nah kalau misalnya kita tidak mengetahui hal seperti itu, nah kita akan jadi apa ya? Enggak banget sih kok mahasiswa sudah Kudet, tahu. kudet. Nah, kudet. Ya, kan? Kudet. Dosen kudet itu Waduh, parah banget. Parah ya kayak mentok mahasiswa udah paling jago itu gitu. dia. Oh, ya benar. Misalkan yang gampang lah. Sekarang dulu nggak ada ChatGPT. Sekarang ChatGPT ada Gemini, ada Copilot. ada blog Ada Terus Grok. AI itu luar Iya. biasa. Nah, itu banyak tuh ya. Betul. Bahkan sekarang mungkin dipakai untuk kerjaan tugas. Iya, betul. Meskipun harus diparafrase ya, Sobat Tunas, tetap butuh sumber kredibel ya. Nah, di situ kan sebelum mahasiswa itu tahu, kita harus tahu dulu nih, ya, prom yang bagus seperti apa. Dan kita pun juga bisa mengajarkan ke mahasiswa juga. Gitu. Nah, Ya, dari istilah kudet, mudah-mudahan di kita itu untuk dosen informatika tidak terjadi. amin. Keren berarti. Keren, benar. Udah all in, terus juga harus up to date sama teknologi terkini. Betul banget. Terus berarti di era industri zaman sekarang ini tuh kenapa sih prodi informatika tuh relevan buat Kebutuhan. di industri saat ini tuh? Oke. Saya melihat itu memang sangat-sangat relevan ya, karena memang kondisi industri saat ini sudah banyak yang memang bergantung dengan teknologi.
gitu Oke. ya. Jadi dari sisi konvensionalnya sudah banyak berkurang, semuanya sudah beralih by teknologi otomatis dan sebagainya. Peran informatika itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana kita menginsert gitu, menyuntikkan keilmuan informatika untuk bisa mengendalikan berbagai macam istilahnya kebutuhan industri gitu ya. Oke. Kebutuhan industri seperti apa? Misalnya kita mau membuat kendali untuk kontrol suatu mesin pada suatu industri gitu kan. Di belakang layarnya itu pasti ada algoritma, ada logic program di sana. Nah, anak-anak informatika lah yang akan bekerja untuk menyelesaikan hal itu, seperti itu. Kemudian sekarang sudah adanya kalau main saham dan sebagainya itu kan udah mulai jadi tren juga ya. Anak muda juga bisa ikutan main saham. Nah, bagaimana kita bisa memprediksi, menganalisa istilahnya naik turunnya saham dan sebagainya, sekarang sudah kita bisa buat dengan adanya informatika tadi. Mantap. Tepuk tangan dulu Sobat Unas. Nih, apalagi tadi udah bahas saham nih, Sobat Unas kalau dengar saham, cuan, kupingnya kenceng. Nah, Pasti. pasti itu udah pasti. Nah, iya betul. Nah, kalau ngomongin tadi udah sangat relevan di industri sekarang, benar-benar yang kayak kemajuan teknologi jalan, informatika pun juga pasti pesat gitu kan. Betul. Kalau di informatika Universitas Nasional sendiri, belajarnya ngapain aja? Ya, mulainya, misalnya nih kayak sobat-sobat Unas yang kelas 12 atau mungkin dari SMK, dia misalnya mau lintas jurusan, belajarnya ngapain aja? Apakah harus bisa punya basic langsung ngoding atau ada juga yang kepikiran aku pengen jadi hacker gitu kan? Mungkin kita nggak ada yang tahu nih, sebelum Sobat Unas tanya langsung, kita tanyain duluan ya Sobat Unas. Belajarnya apa aja sih Bu di informatika Universitas Nasional? Oke, baiklah. Di informatika itu sebenarnya saya pribadi dan teman-teman dosen itu kami memotivasi mahasiswa itu untuk jangan takut. Kadang ada aja gitu ya, tanda kutip gini, ngelihat prodi informatika udah ngeper duluan gitu ya. Kenapa? Aduh, ada matematika, aduh ada statistik, aduh ngoding gitu ya. Why not gitu kan? Semua bisa dipelajari. Kenapa? Mata kuliah atau materi-materi tadi itu adalah ilmu dunia semua kan? Iya. Ilmu dunia itu saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau ilmu dunia itu pasti bisa dipelajari. Jadi pakai ilmu kudu. Kudu bisa. Catat ilmu baru lagi aja nih. Kudu bisa. Betul sekali ya. Jadi kita itu maksudnya peran kami sebagai dosen saat mengajarkan mahasiswa, kita memberikan semangat, motivasi. Kita tahu anak-anak sekarang seperti apa dengan psikologi yang saat ini mereka sudah terbiasa tergantung dengan teknologi. Kita pun tetap bisa mencoba untuk membuat anak-anak itu nyaman dalam belajar. Gitu ya. Jadi mengenalkan bahasa pemrograman, gimana cara menggunakannya gitu kan, bagaimana interaksinya ke sebuah sistem aplikasi gitu ya, dalam bentuk mobile, dalam bentuk web, atau dalam pembuatan game, kemudian dalam bentuk teknologi artifisial dan sebagainya. Itu sangat banyak pengembangannya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita kulik ya, menjadi sesuatu hal-hal yang menarik dengan adanya teknologi, dengan basis informatika. Kalau memang anak ini punya semangat, apapun background keilmuannya waktu SMA atau SMK gitu ya. Anak ekonomi bisa nggak, misalnya anak IPS bisa nggak belajar informatika? Bisa, gitu. Bisa. Anak IPA bisa nggak? Bisa banget, gitu kan. Anak administrasi perkantoran bisa nggak belajar informatika? Bisa. Semua berhak belajar informatika, gitu ya. Yang penting apa? Motivasinya sih sebenarnya, gitu ya. Balik lagi ke motivasi diri dari personalnya. Oke, Pak Rifki, coba diurutin mata kuliah di informatika dari yang paling gampang sampai yang paling susah menurut Pak Rifki sebagai dosen di informatika. Paling gampang. Paling gampang, Pak. Agama. Iya, betul. Itu mata kuliah umum ya, Pak. Iya. Benar. Informatika yang paling gampang sebenarnya kalau PTKI, Pak. Iya, pengantar teknologi komunikasi. Nah itu apa? Kalau diurutkan ya, dari awal yang paling gampang materi pertama ketika ya diurut, dipijit, silakan. Kedua algoritma. Karena ini kita dikenalin oleh dunia coding yang sebenarnya ya. Dan kan tadi dibilang kadang tuh
maaf nih saya pakai bahasa sekarang ya. Iya. Gue tuh dari lulusan AP lu gitu kan, Iya. ekonomi lu, gue tuh PKJ-nya tapi bukan di yang networking atau coding gitu. Mau bisa nggak sih masuk informatika? Bisa. Bisa ya. Iya, karena kan kita dasar dari semester awal itu nggak langsung bikin yang codingan yang medium Kompleks atau itu. langsung top gitu kan. Oh, Tapi dari dasar nih diajarin gimana cara ngoding, gimana cara install, gimana cara membuat satu aplikasi yang sederhana banget. Ya, jadi stepnya itu kalau di informatika kita itu kita sudah membuat step-step yang memang mahasiswa itu dari dasar banget, step langsung ke medium, langsung ke expertnya. Oke. Jadi jangan takut nggak ikut atau nggak bisa, itu pasti bisa. Tadi itu ilmunya. Ilmu kudu Kudu bisa. ilmu lagi ah. Satu lagi nih, Apa Pak? kadang orang gitu kan mahasiswa ya. Aduh bingung nih kan gue nggak pernah ngoding gitu kan ya. Tapi ini di informatika di mata kuliah semester pertama ngoding dulu. Dosen udah ngajar tapi nggak masuk di otak nih gimana ya. Nah sekarang saya selalu bilang nih, sekarang banyak platform, YouTube bisa, AI bisa. Kalau masih kurang juga, alhamdulillah di informatika itu ada namanya komunitas coding informatika. Oh. Ini salah satu dari apa ya? Program kami kali ya informatika. Jadi kita punya satu komunitas ICC namanya, yang di bawah himpunan itu. Jadi memfasilitasi mahasiswa maba ataupun non maba yang sudah berlanjut semester 2 semester 3 yang belum mengerti banget tentang coding bisa gabung di kita. Oke, wah seru banget. Tepuk tangan lagi itu ilmu banget. Karena nggak semua kampus kayaknya ada tuh begitu tuh. Iya. Jadi karena kan ini ICC ini kita bilangnya ICC ya. Sebenarnya sih pembahasan tentang nanti di himpunan ya. Tapi ini ICC ini terwujud karena banyaknya mahasiswa yang seperti tadi. Saya dari SMA dari ini yang tidak mengetahui masalah codingan, gimana caranya tapi udah belajar tapi masih belum masuk. Nah, tercetuslah kita bikin ICC. Oke. Gunanya untuk apa? Merangkul mereka semua. Kita ajarin codingan, dia bisa ikut ke dalam satu perlombaan atau dia untuk nanti di semester selanjutnya. Jadi dia bisa membekali diri sendiri. Oh, jadi ketika gitu. selesai di skripsi, dia udah nggak bingung lagi tuh, gue nggak bisa ngoding. Tapi tapi- nggak bisa. Iya. Serius banget tuh dulu masih gini. Lu masih informatika, tapi nggak bisa ngoding. Useless banget kan? Iya benar, useless. Orang-orang begitu. Iya, tapi tenang Betul, aja. betul. Kalau di UNAS tadi ada ICC gitu. Oh nih dari TikTok nih, Pak Rifki dapat salam dari @Bang-Rahman. Nah, mantap banget emang nih. Baru mulai bentar udah ada fansnya aja. Oke, salam Bang Rahman ini salah satu alumni tahun kemarin. Dia baru lulus berapa bulan tapi udah kerja. Oh, iya. Sebelumnya sebelum dia lulus sudah bekerja. Mantap. Best. Mungkin tadi Bu Rati bilang memang banyak alhamdulillah dari alumni kita lulusan yang belum lama lulus tapi sudah bekerja. Itu banyaknya salah satu Bang Rahman ini. Gokil, mantap Sobat Tunas. Oh ya, kita juga punya apa? SMA binaan ya? Oh iya. Mungkin teman-teman Boleh lainnya di-spill, gitu ya. Bu Rati. Nama SMA-nya Pak? SMA Bakti. Bakti. Itu adanya di wilayah Pejaten. Pejaten, nah, jadi deket ya, wilayah sekitar ya, deket Iya, sama betul Unas. sekali. Kayaknya dari tadi udah maju, udah ada pertanyaan apa lagi sih Kak Imam? Kayaknya pengen banget nanya nih. Nanya apa tentu? Jadi di prodi informatika tuh seberapa besar sih porsi praktek dibanding sama teorinya? Oh gitu ya, biasanya bertanya tuh Bu. Terus juga di akhir tugasnya tuh tugas akhirnya ngapain? Oke, baik. Ini siapa dulu nih? Boleh, Pak bebas Rifki ya? dulu, Pak boleh. Rifki atau saya dulu. Bu Rati Mungkin nanti dulu. Pak Rifki boleh menambahkan atau bebas. Kalau ditanya proporsi praktek dan teori, mostly selama ini yang berjalan 60-40, 70-30 sih. 70-30. Oke. Jadi karena kita kan berpikir alumni atau lulusan kita tuh jangan sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Jadi alumni atau lulusan kita itu harus sudah siap bekerja di perusahaan-perusahaan nanti. Oke. Salah satu gimana adalah kita harus mempraktekkan apa yang jadi teori kita.
Oke. Oke. Jadi jangan kaget nanti kalau misalnya masuk informatika, Mm-mm. praktek musik gitu kan. Teorinya dikit atau praktek bikin ini bikin itu. Nah, karena itu memang kita mengajarkan mahasiswa itu biar mereka terbiasa pola pikirnya. Oke. Jadi ketika dia nanti di dunia kerja, dia dikasih kerjaan job ini udah siap. Nggak kaget ya, nggak gitu. Gimana? Jadi mahasiswa yang jomblo-jomblo nggak usah khawatir. Catat Sobat Tuna. Ya. Jadi mahasiswa itu yang jomblo nggak usah khawatir, nggak bakal kesepian. Mereka akan selalu ditemani dengan tugas-tugas. Pusingnya nggak sakit hati, nggak ada waktu untuk sakit hati ya Bu ya. Betul. Pokoknya itu nggak bikin sakit hati. Pokoknya itu terlalu gimana lah. Pokoknya itu istimewa banget pokoknya ya. Kalau kata anak zaman sekarang mungkin jangan dininin banget, adalah pokoknya. Adalah tugasnya. Iya, mantap pokoknya. Boleh ditambahin lagi Bu Rati, tugas akhirnya tuh nanti seperti apa sih kalau misalnya lulusan dari Prodi Informatika UNAS? Ya. Jadi kalau untuk tugas akhir mungkin ini sedikit agak akademis banget gitu ya mungkin ya, karena memang nanti kan akan jadi PR yang memang wajib diselesaikan oleh seluruh mahasiswa gitu ya, nggak mungkin bisa menghindar gitu ya. Betul. Gimana kita mau ngejar gelar Eskom kalau kita nggak menyelesaikan tugas akhir gitu ya, seperti itu. Jadi tugas akhir itu bukan seperti momok atau mimpi buruk mahasiswa, itu bukan. Jangan pernah menganggap itu seperti itu. Jadi anggap aja, oh ini loh gerbang gue buat bisa terjun ke dunia kerja, ini gerbang saya untuk bisa terjun ke dunia kerja gitu kan. Gimana caranya kita buka gerbang itu? Caranya itu ya sudah kita ikuti, kita jalani tugas akhirnya gitu ya, dibikin happy aja gitu kan, dibikin happy. Gimana bikin happy-nya? Pastinya kalau tugas akhir informatika itu prodi kami sudah menerapkan apapun yang dibuat oleh mahasiswa tetap harus bisa menceritakan algoritma atau logik di belakang sistem, aplikasi atau produk teknologi yang mereka buat itu harus bisa dijabarkan dari sisi logiknya. Gitu ya, dari sisi algoritmanya gitu ya. Jadi semuanya itu ada alurnya, ada kisah di belakang layar sampai bisa dipakai oleh user. Gitu. Jadi tugas akhirnya itu berupa membuat sebuah sistem berarti. Ya, betul sekali. Harus menghasilkan produk yang bisa dipakai oleh user. I see. Nah, kalau tadi berangkat dari menghasilkan sebuah produk, produk apa atau sistem apa yang sudah dibuat sama mahasiswa informatika tuh yang sampai sekarang ternyata kepake untuk pembelajaran di perkuliahan di Informatika UNAS? Hasil karya mahasiswa itu ada yang dipakai di UNAS loh. Apa Bu? Sepil dong Bu. Ya, spill ya. Sepil dong Bu. Kasih tahu dong ke Sobat UNAS gitu. Namanya e-petrol. E-petrol ini adalah hasil karya tugas akhir mahasiswa yang memang dipakai untuk mengontrol aktivitas bagaimana monitoring para security yang ada di UNAS untuk mengontrol semua blok atau lingkup environment di sekitar UNAS. Wow, keren. Best. Keren sih, jujur. Oh gitu, berarti ini untuk ibaratnya jadi salah satu tambahan sistem pengamanan juga kan berarti di universitas. Jadi kontrol. Jadi mungkin dari pihak sumber daya SDM UNAS atau manajemen kan melihat gitu ya, kinerja security di UNAS itu seperti apa sih? Nah, nanti mereka bisa dikontrol aktivitasnya lewat location GPS. Oke. Jadi posisi security ada di mana, dia sudah ngecek monitoring di wilayah mana, itu akan terlihat. Secara aplikasi. Wow, ini baru tahu banget nih. Pasti Sobat UNAS yang mungkin yang maba-maba kemarin kayak juga masih kayak, oh iya ada kan. So nggak ditanya nggak mungkin ada nih, nggak mungkin kesepil gitu. Betul sekali. Nah Bu, selain tadi tugas akhir untuk menuju tadi kan ke dunia profesional, skill apa yang harus dikembangkan sama teman-teman dari lulusan Informatika UNAS? Itu tuh apa hard skillnya tuh kayak gimana? Soft skillnya juga seperti apa? Kalau tadi udah ada ICC ya, itu tuh apa lagi Bu? Apalagi yang bisa dikembangkan nanti di Informatika UNAS, terus akhirnya menjadi bekal dari lulusan Informatika UNAS. Baik. Ini saya lagi apa bisa boleh nanti support tambahan boleh dari Bu Rati dulu nanti dilanjut ke Pak Rifki. Oke, baiklah.
Oke, kalau dari sisi hard skill ya, mungkin namanya aja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa lulusan informatika itu ya pastinya ilmu dasarnya adalah ngoding. Logic programnya jalan, algoritmanya juga jalan, istilahnya seperti itu gitu ya. Dari sisi kemampuan bagaimana dia bisa membuat suatu produk dalam bentuk teknologi gitu ya, dimana dia harus bisa bikin aplikasi gitu ya, bentuknya apapun, bisa dalam bentuk aplikasi web, aplikasi mobile yang bisa diimplementasikan untuk kebutuhan real, misalnya untuk ke UMKM, bidang industri, atau dia bisa bikin software house sendiri gitu kan, dan masih banyak lagi. Jadi peluang-peluang itu yang memang akan muncul pada saat kita sudah mempersiapkan dari sisi hard skill-nya. Dari sisi soft skill yang pasti yang utama adalah yang pertama ya, kalau menurut saya itu attitude. Ya, pertama attitude itu penting. Karena apa? Karena sepintar apapun kita, menguasainya kita teknologi, tapi kalau kita nggak bisa menjaga attitude, siapa yang mau menggunakan kita? Betul. Siapa yang mau percaya dengan kita? Betul. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tim di dunia kerja nantinya, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi soft skill ini memang akan mensupport mahasiswa pada saat nanti dia lulus. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu kan. Bagaimana dia bisa menyampaikan informasi itu dan bisa memberikan trust kepada orang lain, itu yang sangat dibutuhkan. Kemudian dari sisi etika, karena kita berbasis teknologi, kita harus tahu etik dari sisi teknologi itu seperti apa. Gitu ya. Jadi mentang-mentang kita di tekno, apa aja gitu loh, kita ambil caplok sumber dari sini untuk kita bikin sebuah aplikasi, tidak seperti itu ya. Kita harus lihat istilahnya copyright-nya gitu ya. Kita diizinkan nggak menggunakan suatu label gitu kan dari pihak lain gitu kan. Jadi dari sisi etik itu sangat penting pada saat kita terjun ke bidang teknologi, terutama di bidang informatika seperti itu. Kalau dari Pak Rifki sendiri apa Pak? Mulai dari hard skill sampai soft skill yang nantinya akan bisa dikembangkan dan dimiliki sama lulusan informatika UNAS. Iya, kalau misalkan dari hard skill-nya kan tadi berarti udah banyak ngasih penjelasan ya. Mungkin cara tambah satu berarti ya. Kita ada mata kuliah IoT dan blockchain. Yang mungkin untuk blockchain di industri perusahaan sekarang itu sangat masih tren ya, masih tren banget saat blockchain. ini. Untuk IoT juga sama seperti itu. Ini juga IoT ini dan blockchain nanti bisa dimasukkan ke dalam salah satu judul skripsi. Dicatat ya Sobat UNAS tuh. Nah, tambahan lagi informatika itu tidak hanya tentang coding doang, tapi juga tentang alat juga. Tadi juga dibilang salah satu hasil dari skripsi itu dipakai di e-petrol ya. E-petrol. Nah, kemarin ada salah satu skripsi menggunakan IoT, itu mungkin bisa juga digunakan di UNAS, itu sistem parkir. Menggunakan IoT. Jadi mengetahui slot kosong satu parkiran. Jadi nanti ketika orang masuk sini nih, mobil masuk, dia nggak harus nyari-nyari lagi di mana yang kosong gitu. Tapi nanti ada seperti informasi di depan, slot tinggal berapa atau slot penuh parkiran. Gitu. Itu salah satu yang itu saya pikir hard skill yang mungkin bisa dibilang lumayan dipakai di luar juga gitu. Dan untuk soft skillnya salah satunya tadi sudah dibilang attitude, benar, kita mengedepankan attitude selain dengan komunikasi dengan grup gitu kan, dan yang lainnya. Dan satu lagi di kita informatika kita membiasakan untuk coba beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Contohnya kayak gimana tuh? Pertama, kita ada magang, kita ada MBKM. Di situ kita push mereka untuk coba ketika magang atau MBKM itu tidak hanya mengerjakan pekerjaan yang diberikan, tapi coba cari relasi di situ. Dari atasannya, dari stafnya, bahkan sampai ke satpamnya kita suruh gitu kan, dalam artian jadi ketika dia nanti di dunia kerja dia sudah terbiasa seperti itu. Jadi kita nggak langsung magang di sana udah selesai kerjaan tugas pulang enggak. Ya bukan kupu-kupu kan ya. Betul. Itu kan gen sekarang kan demonnya kan juga nongkrong juga. Berarti kunang-kunang tuh Pak. Kuliah nangkring.
Udah ganti ya? Kupu-kupu Jadi kunang-kunang. kunang-kunang. Baiklah. Lagi baru dulu nih. Iya. Jadi beneran nih. Cakep. Jadi tadi yang saya bilang ya tambahan salah satunya soft skill-nya adalah bisa beradaptasi dengan lingkungan. Oke. Betul. Seru ya, seru banget ini, Seru benar-benar ngebuka mata buat teman-teman dan sobat Unas, mungkin Camaba juga kayak informatika tuh kayak gini. Betul. Gitu. Oh iya, ada lagi nih. Yang apa tadi kan tuh? Pak Rifki bahas magang ya, kerja praktek gitu ya. Tapi nah di sini kegiatan kerja praktek atau magang itu akan menjadi sebagai pintu atau batu loncatan bagi mahasiswa ini Oke. untuk bisa terjun melihat real dunia kerja itu seperti apa. Oh, Istilahnya gitu. seperti itu, Oke. gitu ya. Bahkan kalau apa namanya? Kalau misalnya dari pihak apa namanya? Perusahaan atau instansi tempat dia magang itu sudah melihat kualitas dari mahasiswanya itu langsung diikat. Langsung dilamar istilahnya begitu ya. Dan kemana-mana kayak kamu ya gitu. Jadi nggak diboleh dilepas dan Iya. itu terjadi cukup banyak gitu, persentasenya itu banyak. Oh, wow. Lebih dari 50%. Mantap, tepuk tangan dulu. 50% itu, lebih dari 50% itu nilai yang sangat-sangat besar. Besar sekali. Jadi Prospeknya berarti prospeknya luar biasa. Jadi mahasiswa kadang saya bilang gini, Bu, boleh nggak saya magang? Boleh nggak saya kerja praktek? Tapi saya masih ada kuliah. Kalau saya izinkan, tapi harus bisa bagi waktu. Ya, Karena tugas utama tetap kuliah nih, ya, gitu manajemen kan? waktunya ya Bu Ya, ya. betul sekali. Saya tidak akan anak ini punya peluang sudah bisa dipercaya untuk dia terjun dunia kerja di bidangnya, istilahnya di bidang informatika gitu kan. Kalau misalnya momen ini dilepas, belum tentu besok lagi ada kesempatan yang sama, istilahnya seperti itu. Kesempatan gitu tidak ya. datang 2 kali Iya, ya. betul. Penyesalan datang belakangan, kalau di awal namanya pendaftaran. Iya, cakep. Jangan lupa mendaftar ya. Oke. Jangan lupa Tadi ada daftar. yang nanya nih Pak Bu, Iya. Apa kayak di tuh? TikTok. Apa Belajar tuh? di Prodi Informatika bikin vertigo nggak? Nah, ini Ya biasanya Allah, yang suka baiklah. memikirkan Ya. mental health dan Oke. physically health. Oke, gitu. mental health, physically health. Iya. Mungkin yang lagi nonton kami berdua bisa dilihat dari fisik kami. Kami pun anak informatika awal mulanya gitu ya. Walaupun sekarang sudah kepalanya banyak gitu ya. Apakah terlihat seperti orang yang sedang terkena vertigo? Sehat ini, chill aja, aman ya Sobat Unas ya, nggak akan bikin vertigo ya berarti dari jawaban Aman. tersebut. Tidak bikin vertigo. Kalau ke saya efeknya itu bisa menambah pertumbuhan. Kalau Pak Rifki menstabilkan pertumbuhan. Sehat ya. Body goal, catat. Informatika bisa bikin body goal. Aduh, seru banget ya, bener-bener nih emang kadang Sobat Unas sih pertanyaannya yang ini aja nih, yang ada-ada aja. Iya benar-benar. Kalau mungkin kalau vertigo bukan dari segi informatikanya kali. Dari apa tuh Pak? Itunya. Apa tuh? apanya? Putus dari ceweknya. Oh, sibuk belajar ya. Betul. Apa-apa putus bisa balikan. Mendung aja belum tentu hujan ya kan? Jangan salah. Apa Anak informatika, anak-anak tekno itu pasti dilirik cewek-cewek. Kenapa? Karena salary mereka itu di dunia Jadi Betul. siap-siap aja gitu ya. Iya. Informatika mayoritas cowok, silakan prodi lain mencari kami. Gitu. Catat Sobat Unas, catat. Catet. Nih kayaknya Kak Imam juga ada pertanyaan lagi, mau tanya apa nih Kak Tadi udah Imam? ngomongin soal hard skill, soft Ya, skill. betul. Fasilitas apa aja sih yang buat ngedukung pembelajaran di informatika itu? Di Unas khususnya ada fasilitas apa aja sih Fasilitas Apa apa aja sih? saja. Pak di sini? Mungkin banyak. Kalau misalnya Lebih, fasilitas untuk mendukung yang tadi ya. Yang tadi kan kita kan pembelajaran itu 60 sampai 70% itu kan praktek. Automatically kita membutuhkan fasilitas yang mumpuni. Oke. Kita tuh alhamdulillah mempunyai 4 lab Oke. di kita. Ada data science, networking, NDC, terus ada data monetize dan LKI. Dimana setiap lab itu mempunyai peran masing-masing yang berhubungan dengan perkuliahan yang ada. Jadi misalnya ditanya fasilitas seperti apa, alhamdulillah kita punya fasilitas yang mumpuni untuk mendukung dan mensupport
semua kegiatan yang ada di perkuliahan. Oke, jadi kayak nggak perlu harus puyeng-puyeng misalnya cari keluar, kan ada suka ada yang lab yang bisa disewakan dan segala macam, itu nggak perlu ya. UNAS sudah punya semua, informatika udah punya semua. Jadi nggak usah ragu. 2026 masih ada yang begitu. Iya kan kadang ada aja Pak. Kita nggak tahu, Kita nggak mainan gitu. iya kita nggak main yang begitu-begitu. Mainnya apa? Mainnya apa? Di lab kita itu setiap lab punya grup riset. Grup riset yang memang sesuai dengan nama labnya. Misalnya lab AI, berarti kita akan jadi grup riset terkait kecerdasan artifisial itu ada sendiri, terkait data monetize ada sendiri, terkait data science ada sendiri, networking dan cloud itu juga ada sendiri. Jadi ada grup risetnya. Jadi Komplit ya Bu ya. nggak usah pusing-pusing gitu ya. Jadi kalau yang memang mau fokusnya kemana, silakan join saja di grup risetnya. Jadi yang mau TA jangan mepet-mepet kalau kerjain TA gitu ya. Catat. Kalau perlu dari awal semester udah join ke grup riset biar mereka itu semakin matang mempersiapkan tugas akhir. Cocok, tepuk tangan dulu. Ini keren banget ilmu mahal. Udah ilmu mahal tapi kuliahnya nggak mahal-mahal. Oke dong. Jadi UNAS ya. Nah, kalau tadi udah ada grup riset juga, berarti kan setiap mahasiswa tuh jadi punya peminatannya sendiri dan segala macam. Berarti ini juga bersangkut paut dengan mereka nih magangnya. Nah, biasanya nih mahasiswa informatika UNAS tuh magangnya di mana aja? Ini sering jadi pertanyaan nih, karena kan kita sendiri kan kalau secara general di Universitas Nasional banyak magang-magang juga yang sampai ke luar negeri. Kalau di informatika UNAS tuh magangnya di mana aja, bisa di mana aja? Apakah nanti kita harus pusing-pusing cari sendiri atau pihak prodi itu akan memfasilitasi untuk mencarikan tempat-tempat magang? Terus setelah itu kalau misalnya lulusan UNAS udah bisa kerja apa aja, di bidang apa, terus udah bisa di mana aja. Kita lihat alumni-alumninya dari Universitas Nasional khususnya di prodi informatika. Boleh dijawab siapa? Pak Rifki berarti? Nah, tadi saya mau begitu, takut gak sopan, takut sitkom jadinya. Oke, boleh Bu Rati. Ya karena ini serius tapi santai ya, jadi kita bikin happy aja. Oke Pak Rifki ya, cocok ya. Oke. Kalau untuk informatika itu terkait tadi ya untuk magangnya. Magang ini mahasiswa itu biasanya mereka sudah inisiatif sendiri mencari gitu kan. Karena kan mereka biasanya punya saya udah punya koneksi ini nih. Biasanya itu karena kita itu sebenarnya gini. Di informatika mahasiswa itu juga tetap punya jalinan komunikasi yang baik dengan alumni, gitu ya. Jadi peran kakak kelas gitu kan, himpunan bahkan alumni itu sangat mensupport untuk mahasiswa informatika, gitu ya. Jadi kita itu punya komunitas besar, ada media sosial di WhatsApp grup keluarga besar informatika, itu jumlah anggotanya itu udah lebih dari 1.000. Ya, gitu ya. Jadi kita kadang kami dari prodi suka melemparkan tolong dibantu untuk para alumni jika ada lowongan tolong infoin ke prodi ya, gitu. Gitu ya. Jadi kadang ini ada mahasiswa ada nggak yang di bidang ini, kita butuh mahasiswa ini butuh magang tapi dia skillnya basicnya seperti ini. Nanti tiba-tiba ada ada yang nge-reply saya gitu ya. gitu kan. Ibu di perusahaan saya ada nih, silakan ini. Nah biasanya itu ada yang seperti itu, selalu komunikasi ke prodi. Gitu. Jadi memberikan peluang-peluang untuk adik kelasnya gitu ya, untuk bisa ikutan magang di perusahaan tempat mereka bekerja. Seperti itu. Salah satunya kan itu. Nah bidang kerjanya itu ada pastinya di bidang IT, fintech, finance dan teknologinya, kemudian software house, dan beberapa mitra kita juga berkolaborasi untuk menerima mahasiswa magang. Total mitra kami sejauh ini ada 28 mitra. Banyak ya. Banyak sekali. Terus terakhir itu memang ada juga mahasiswa kami yang magang dengan perusahaan dari Jepang. Selalu ya, kayak UNAS tuh selalu berkolaborasi sama negara Jepang ya. Yap. Banyak banget. Banyak banget. Alumni kami pun
kerjanya juga nggak cuma di perusahaan nasional, multinasional, bahkan yang memang di luar negeri juga ada. Ya, Mantap, seperti mantap, itu. mantap, mantap. Oke, Kalau dari Pak Rifki alhamdulillah. sendiri pernah tahu nggak nih mahasiswa yang diajarin Pak Rifki nih kayaknya sering tektokan sama Pak Rifki terus lulus, kerjanya mantep nih, ada nggak Pak di mana gitu? Ini biasanya pertanyaan sobat Unas nih sering nih, misalnya informatika Unas bisa kerja di mana? Kalau waktu kemarin ada yang bilang di Prodi Perden, ada di Schneider, ada yang di Unilever dan segala macam. Kalau dari informatika ada nggak yang di perusahaan multinasional yang gede-gede itu, bukan gede lah Sebutin, gitu? Pak. Google, IBM, Ya kalau di Google ada ya. Ada. Oh ada, ini beneran ada ya sobat Tunas, saya di Google ada. Terus kalau misalkan alumni yang paling baru ya tahun kemarin lulus itu sudah ada di beberapa BUMN, Oke. ada di Bank Mandiri, ada di Bank BRI, Oke. ada juga di, walaupun dia lulusan UNAS ya, tapi dia bekerja di universitas lain bagian IT. Oh, Juga seperti itu ya. menjalar ya, memang pionir. nanti buka cabang lagi, Iya. UNAS ya. Jadi kalau misalkan ditanya banyak gitu kan. Dan kalau misalkan alumni, alhamdulillah sampai sekarang saya masih japri ke mereka, mereka sering juga menghubungi saya juga gitu kan. Yang tadi berarti bilang alhamdulillah kita di informatika hubungan dengan alumni itu baik banget. Oke. Ya. Dan memang mereka biasanya ya itu kalau misalkan sudah ada yang bekerja, ada lowongan pasti di share. Oke. Kenapa di share ke temannya? Karena mereka tahu tuh ya apa sih ilmu atau skill yang dibutuhkan tuh temannya punya gitu. Iya. Jadi ketika dia ngelasukin itu temannya, dia nggak apa sih, tadi kagak bisa, enggak ada masalah seperti itu ya. Tapi gue yakin ya teman gue bisa, udah lu masuk. Oh gitu. Berarti emang relasinya saling antar teman, antar alumni juga dengan dosen-dosen juga kuat banget nih, bestie banget betul. berarti ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Instagram. Ini nih ada yang nanya, informatika kan udah ngalamin kemajuan luar biasa, berperan dalam transformasi masyarakat modern. Nah kira-kira mungkin nggak nih, mungkin dari prodi informatikanya atau mungkin fakultas FTKI-nya sendiri ini membuka prodi kecerdasan artifisial atau rekayasa keamanan cyber. Oke. Untuk kondisi kayak gitu tidak menutup kemungkinan ya, karena kan kita juga berpikir gini gitu kan, apa yang dibutuhkan pangsa pasar saat ini itu apa gitu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan akan mensupport untuk membuka program studi yang baru, karena memang informatika itu kalau dipecah itu akan menjadi prodi yang kecil-kecil gitu ya, lebih spesifik istilahnya. Karena di informatika sendiri anak-anak itu nggak cuma belajar ngoding, tapi belajar keamanan cyber juga belajar gitu kan. Jadi kecerdasan artifisial, machine learning dan turunannya itu juga mereka belajar. Kalau itu informatika ditarik lagi menjadi sub yang lebih spesifik, itu bisa jadi nggak menutup kemungkinan bisa membuka prodi yang lebih spesifik. Oke, tuh Kak Imam boleh dibaca, itu ada yang bertanya lagi tuh. Apa ciri khas? Instagram. Apa sih ciri khas mahasiswa informatika yang paling gampang dikenalin sama? Nah, kita tanyakan kepada Bapak dosen. Ini benar-benar ya, ini pertanyaannya Ciri khas ya. netizen. Ciri khas mahasiswa informatika di luar bisa nggak saya kan? Ini ya, secara look. Looknya ya ini ya, look ini ya, general looknya ya. Jadi gini, kalau misalkan ciri ya, ciri itu sih nggak ada ya. Emang informatika itu mempunyai seragam tertentu lah atau enggak lah. Cuman yang mostly sih biasanya orang informatika itu orang nyantai-nyantai. Oke. Hidup sudah berat ya, ngapain juga dibikin berat gitu ya. Walaupun kita Happy aja gitu ya. banyak tugas banyak apa, tapi ini happy aja lah gitu ya. Terus santai, tapi di balik kesantaiannya itu ada Tanggung jawab. tanggung jawab dan skill yang gitu. Oke. Dan satu lagi, mudah bergaul. Nah, Bergaul, berteman biar nggak kudet. Ya, Biar tidak kudet. Kan yang tadi saya bilang kan, salah satunya itu soft skill-nya adalah beradaptasi dengan lingkungan. Oke. Itu dia. Jadi
Itu bisa jadi ciri khas juga sih, jadi ciri khas mahasiswa dari informatika UNAS. Oke, ini ada terakhir nih. Sebelum kita akan mempromosikan kembali nih informatika UNAS, ada yang bertanya lagi di TikTok ya ini ya. Kak mau bertanya kepada Bapak yang berbaju hitam. Nah, apa mata kuliah yang paling menarik di informatika UNAS? Ngegame, bikin game. Ini mungkin kayaknya apa dia maba tapi pernah ngeliat Bapak namanya David RRN. Kayak apa gimana nih Pak? Coba. Ini menurut saya atau menurut siapa nih? Mata kuliah. Menurut Bapak, Bapak. itu tulisannya kepada Bapak yang berbaju hitam. Coba, spesifik sekali ya. Iya, Oke. kalau misalkan mata kuliah yang paling menarik ya. Pertama, codingan udah pasti. Ya. Oke. Kedua, pemrograman game. Oke, nah itu. Ketiga, cyber security. Iya. Oke. Ih, senang banget itu. Terus terakhir IoT blockchain. Oke, terjawab ya. David RRN _. Nah, sekarang kita mau langsung bertanya nih, kenapa harus informatika di Universitas Nasional? Kenapa harus memilih informatika di UNAS? Boleh Bu Rati? Oke, baik. Terus dilanjut Pak Rifki. Kenapa milih informatika UNAS? Yang pertama, lingkungan di UNAS itu luar biasa ya, kayaknya Oke. asik-asik gitu ya. Jadi apa yang bikin harus milih ya? Ya harus milih, kita harus masuk sini gitu kan, harus masuk informatika UNAS gitu kan. Kenapa? Kalau mau tahu jawabannya, daftar dulu, join dulu sama kita, kalian akan tahu rasanya. Nah, Betul ya? ya ingat ya, tak kenal lo kata sayang. Kalau nggak kenal, kenalan. Nah. Betul sekali. Kalau Pak Rifki kenapa harus informatika di UNAS? Kalau misalnya kenapa masuk informatika UNAS, dari awal kan kita sudah membicarakan tentang kelebihan dari informatika UNAS. Ya. Oke. Kalau dari awal kita menjelaskan itu kurang menarik buat kalian, apalagi yang bisa dikenal. Aneh kan? Iya betul. Pertama dari sisi fasilitas kita ada, dari sisi dosen, insya Allah alhamdulillah mumpuni semua. Oke. Dari segi pembelajaran, kurikulum, mewakili semangat dunia Oke. industri. Oke. Terus dari segi misalkan takut ini takut itu, kita punya cara untuk menghilangkan rasa ketakutan itu. Oke. Takut kuper nggak bisa bergaul dengan mahasiswa atau maba atau cutting lain, kita punya cara untuk bisa mengakrabkan mereka dari maba sampai ke cutting atau senior paling atas. Oke. Ya. Jadi apalagi sih yang ditakutkan itu, Apalagi? yang diragukan itu apa? Gitu. Pertama, akreditasi, alhamdulillah kita udah unggul. Mantap. Oke. Sudah unggul. Tepuk dulu. Informatika sudah unggul. Kalau akreditasi aja udah unggul, otomatis kita akan buat lulusan kita itu pun mendapatkan skill yang unggul. Ya kan? Caranya seperti apa ya tuh ya diterangkan tadi itu semuanya tuh. Ya. Jadi ya kalau misalnya tanya kenapa harus masuk informatika, gunain otak lah gitu. Kelas. Nah tuh, langsung dapat. Pak Rifki dapat salam dari Ferdi, anak baik. Memang ada yang tidak baik, Ferdi. Mantap itu. Jadi kenapa harus masuk informatika UNAS sudah terjawab ya Sobat Oke, UNAS. betul. Nah, kalau mau tahu gimana caranya masuk di informatika UNAS, gampang. Sekarang UNAS sudah buka pendaftaran genap. Yeay! Pendaftaran genap ini udah dibuka dari bulan November tahun lalu. Ingat ya tahun lalu. Sekarang 2026, tahun lalu berarti tahun 2025. Sampai Maret 2026. Tapi kalau misalnya kuotanya sudah terpenuhi, itu bisa ditutup lebih awal. Dan aku sudah mendapatkan informasi dari A1. Nah, itu sudah diinformasikan kalau bahasa Jawanya adalah krungu-krungu. Nah, itu cakep. prodi, semua prodi di UNAS itu sudah memasuki jumlah 60-70% kuota terisi. Jadi hati-hati Sobat UNAS, ya jangan sampai ketinggalan, kan nyesel telat daftar. Repot yang begitu-begitu tuh ya. Tapi kita punya program apa, Kak Imam? Apa tuh? Sepil dong.
itu kalau kalian daftar hari itu langsung jadi mahasiswa. Mantap. Jadi pagi datang ke UNAS atau mungkin ngisi berkas, hari itu daftar, hari itu langsung jadi mahasiswa. Simple, tapi juga jangan ragu, jangan khawatir, jangan galau, jangan sedih buat camaba yang kelas 12. Kita juga udah buka pendaftaran di Early Bird Ganjil yang nanti perkuliahannya akan dimulai di September 2026. Biasanya ini yang Early Bird Ganjil adalah mengamankan seat untuk mengejar beasiswa yang ada di UNAS. Oke. Mantap. Kita ada banyak beasiswa. Ada beasiswa akademik, itu pakai nilai rapot. Ada beasiswa non-akademik banyak lagi. Ada Betawi, PGRI, MIK, terus pondok pesantren, tanggungan panti asuhan. Banyak lingkungan sekitar. Nah, khusus warga Pejaten, Pasar Minggu, Kemang, dan sekitarnya itu bisa dapat beasiswa. Mulainya dari 50% potongan hingga 100%. Mantap. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja daftar di www.pendaftaran.unas.ac.id atau kalau mau bingung-bingung juga nanti itu di website itu Bu, di pojok kanan atas kok di sini pojok kanan bawah itu ada bubble chat warna hijau, ada live chat. Bisa langsung tanya, kita adminnya ada banyak, ada admin surga, admin baru, admin lucu, admin gemes, banyak kita adminnya ya. Jadi tunggu apa lagi, pokoknya langsung cek aja di www.pendaftaran.unas.ac.id. Dan terima kasih juga buat Ibu Ratih dan Pak Rifki hari ini tidak terasa sudah sejam, padahal kita ngomongnya 30 menit ternyata sejam. Satu jam. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak udah nemenin kita ngobrol-ngobrol juga. Terima kasih juga Kak Imam sudah menjadi partner host pada hari ini. Sampai ketemu di UNAS Talk selanjutnya. Dadah sahabat UNAS.